Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagja Gumilar. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas 11 IPS 5 pada bab transformasi geometri submateri translasi di SMA 4 Garut, Kecamatan Cigajang, Kabupaten Garut. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah berdoa atau belum? Belum. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM karena telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kali ini dengan diawali berdoa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk kehadiran absen sekretaris siapa yang tidak sekolah? Asti Iriani izin. Asti izin. Terus Wendra Arsia sakit. siapa? Wendra. Wendra sakit. Kemudian Paku Akbar sakit. Fahrul Akbar sakit. Terus sudah? Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan, kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kembali. Coba untuk pertemuan kali ini sebelum memulai pembelajaran, lihat di kondisi meja kalian masing-masing. Apakah ada sampah? Nah, coba itu buang dulu keluar. Dan untuk laki-laki coba berdiri. Laki-laki berdiri, silakan di bawah. Yang belum rapi, tolong rapikan dulu bajunya. Silakan, masukkan bajunya. Yang sudah rapi boleh duduk kembali. Sudahkah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Nah, pembelajaran matematika itu akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa matematika itu adalah the queen of science. Queen itu ratu, science itu ilmu. Artinya matematika itu ratunya ilmu. Kenapa disebut ratu? Karena matematika itu akan selalu ada di mata pelajaran yang lain. Contohnya pelajaran biologi, ada berhitungnya tidak biologi? Menggunakan matematika? Kemudian di pelajaran ekonomi ada? Itulah mengapa sebabnya matematika itu adalah the queen of science. Kemudian untuk kali ini, hari ini kita akan membahas tentang bab yang baru, yaitu tentang transformasi. Tepatnya untuk submaterinya itu adalah translasi pergeseran. Sebelumnya kita bahas dulu pertemuan sebelumnya yang mengaitkan kepada transformasi pada bab baru sekarang. Coba Bapak bertanya. Kemarin pernah membahas tentang Analisis. Saya bertanya, bagaimana cara menyajikan matrik? Siapa yang mau? Ya, boleh apa nih? Disusun secara baris dan secara kolom dan di dalam tanda
Siapa yang tahu Jum? Ya, silakan Ente, berdiri. Tahu dulu. Terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Terus ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke bawah bernilai negatif, ke atas bernilai positif. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Ente. Koordinat kartesius itu ada yang dinamakan dengan sumbu X. Sumbu X itu mendatar. Dan sumbu Y itu adalah vertikal. Dan ada kalau kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Ya. Masih ada lagi. Yang ketiga, ini bagaimana cara menjumlahkan dua matriks. Ya, silakan Berdiri. Cara menjumlahkan dua matriks yaitu order yang harus sama dan elemen-elemen yang bernilai sama. Ya, tepuk tangan buat saya. Betul sekali bahwa cara menjumlahkan dua matriks itu yang pertama ordernya harus sama ukurannya, yang kedua bisa dijumlahkan dengan elemen yang seletaknya. Sekarang ada pretest. Silakan buka HP-nya, Bapak akan share di grup WA. Silakan klik yang pretest terlebih dahulu. Pretest ini hanya digunakan untuk mengukur kemampuan awal kalian, tidak akan berpengaruh terhadap penilaian, hanya untuk mengukur kemampuan awal. Ya. Silakan kerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Kemudian kalau sudah, simpan lagi HP-nya. Untuk pertemuan kali ini ada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu kalian dapat menemukan sifat-sifat translasi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menghubungkan konsep translasi terkait konsep matriks dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis bayangan hasil translasi menggunakan matriks dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan translasi menggunakan matriks atau prosedural dengan tepat. Ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai pada pertemuan kali ini. Kemudian tahapan pembelajarannya yang pertama yaitu kalian mencermati permasalahan yang telah disediakan oleh Bapak nanti. Kemudian kalian akan dibuat duduk berkelompok, anggotanya 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi terkait. Yang keempat yaitu kalian mengembangkan hasil penyelidikannya dengan menyelesaikan permasalahannya. Tentunya dengan berdiskusi berkelompok
kalian masing-masing. Yang kelima yaitu kalian harus mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Sebelum ke materi, kita cermati dulu video ilustrasi yang ada di depan. Silakan simak oleh kalian. Dari video di depan, kalian lihat bahwa transformasi ada yang berkaitan dengan film ya. Ada film apa? Transformer. Apa yang ada dalam transformer itu? Perubahan. Apa yang berubah? Bentuk. Yang tadi yang disebutkan oleh Elmi itu perubahan kan? Bentuknya berubah. Yang tadinya mobil jadi robot. Nah, untuk pertemuan kali ini bukan bahas tentang film Transformer, tapi kita membahas tentang transformasi geometri. Transformasinya tepatnya lebih untuk pertemuan kali ini yaitu tentang translasi. Translasi itu adalah pergeseran. Apa yang bergeser? Tadi kita bahas bahwa ada dua, ada titik, ada kurva. Kurva itu bisa bentuk, bisa garis. Siap untuk melanjutkan materinya? Sebelumnya Bapak akan buat kelompok terlebih dahulu secara heterogen. Tolong bagi itu 1 sampai 6 yang dimulai dari sebelah kiri Bapak. Berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 1, 2. Silakan berkumpul berdasarkan nomornya, duduknya secara letter U. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap? Siap. Waktu menit untuk memposisikan tempat duduknya. Coba pelajaran lagi ke depan. Sebelum kalian mencermati nanti LKPD, tolong ada permasalahan di depan. Silakan perwakilan kelompoknya untuk membacakan terlebih dahulu masalah yang ada di depan. Masalah yang pertama, pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara. Bersayap, tetap dan padat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal. Terbang cukup dari pesawat dengan tujuan pendefinisian yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau di udara. Namun dalam dunia penerbangan, istilah pesawat terbang berbeda dengan pesawat udara. Istilah pesawat udara jauh lebih luas pengertiannya karena telah mencakup pesawat dan helikopter. Ketiga, pesawat terbang seperti yang terdapat pada gambar di atas terletak pada koordinat kartesius. Terima kasih
telah membacakan masalah pertama. Tepuk tangan untuk kami. Tolong satu orang membacakannya. Siapa? Ya, Fani. Masalah 2. Bangun yang diklasifikasikan mengalami perubahan bentuk. Bangun yang Ada tepuk tangan untuk Bapak Fani. Untuk menjawab pertanyaan ini, nah, yang membuat pertanyaan ini dilihat dari gambar yang di atas. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang garis putus-putus ya, kelihatan? Terus pindah ke atas, bergeser ke atas. Kemudian ada gambar segitiga. Masalah yang ketiga, gariskan dengan persamaan 2x kurangi 3y tambah 4 sama dengan 0. Ditranslasikan dengan matriks. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak sudah share di grup kelas LKPD ya. Silakan kerjakan LKPD-nya dengan diskusi kelompok kalian masing-masing. Boleh ada HP di atas meja itu 2 HP saja cukup. Paham? Silakan kerjakan, Bapak beri waktu selama 10 menit untuk berdiskusi. Ya, Bapak akan membagikan bahan ajar untuk membantu kalian dalam pengerjaannya ya. Ini bahan ajar. Satu orang, satu kelompok, satu bahan ajar. Silakan. Silakan.
bawah 0, ke atas harus naik 2, ke bawah 0, kanan 2, ke kiri 0, dan posisi akhir pesawatnya yaitu 4,2. Masalah 2. Nanti ada gambar di bawah ini. Sifat bangun yang ditranslasikan melalui perubahan bentuk yaitu tidak. Bangun yang ditranslasikan melalui perubahan ukuran ya tidak. Itu tidak. Bangun yang ditranslasikan melalui perubahan bentuk ya. Luas bangun yang ditranslasikan melalui perubahan tidak. Berdasarkan kegiatan 1 dan 2, secara umum memperoleh konsep dan sifat translasi simulan bisa titik A dalam huruf X, Y ditranslasikan oleh T dalam huruf A, B menghasilkan bayangan A aksen dalam huruf X aksen B. Sifat-sifat translasi 1. Bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk. 2. Bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan ukuran. 3. Bangun yang ditranslasikan mengalami perubahan posisi. 4. Luas bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah baik dalam presentasinya, ya. Walaupun ada kesalahan itu wajar karena kita sedang belajar. Ada yang mau presentasi lagi? Kelompok siapa? Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini perwakilan untuk mempresentasikan. Perkenalkan, saya Emily Nabila dan saya ditemani oleh rekan-rekan hebat saya.
bayangan itu aksen. Aksen itu akan sama dengan X aksen, Y aksen. Ini didapat X aksen dan Y aksen didapat dari penjumlahan ini. X dengan A, Y dengan B. Nah, jadi dalam transformasi itu, apa transformasi itu? Transformasi perubahan. Nah, jadi transformasi dalam geometri itu adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi ataupun besar atau bentuknya sendiri. Kalau dalam translasi itu adalah pergeseran. Mencari hasil bayangan dari X aksen itu sama dengan X ditambah A atau A ditambah B. Untuk Y aksen itu adalah B tambah Y atau Y tambah B. Apa katanya? Kesimpulan dari hal ini? Cukup satu orang. Nah, dari berdiri. Jadi kesimpulan hari ini saya belajar mengenai transformasi geometrik. Salah satunya sebagai yaitu translasi. Yang saya dapat, transformasi adalah sebuah perubahan bentuk geometrik pada suatu bidang kartesius. Dan translasi adalah sebuah pergeseran pada bidang kartesius. Ya, terima kasih untuk video pertama. Kesimpulannya bahwa transformasi geometri itu adalah perubahan mau bentuk, mau ukuran. Tapi untuk submateri dalam translasi itu hanya terjadi pergeseran, tidak akan merubah bentuk, tidak akan merubah ukuran, hanya berubah posisi. Ya, selanjutnya silakan buka HP kalian masing-masing. Kita adakan post test. Bapak sudah share di grup, silakan kerjakan post testnya. Bapak beri waktu 10 menit. pembelajaran hari ini. Silakan, di situ ada pertanyaan, apakah hari ini pembelajaran yang menyenangkan atau tidak, silakan isi oleh kalian masing-masing. Kalau beri waktu cukup 1 menit saja. Silakan. Sudah ya? Dan silakan kirim untuk sudah. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya, karena semua materi telah Bapak sampaikan, mulai dari diskusi sampai penerapan apa itu translasi. Untuk pertemuan selanjutnya
kita akan membahas masih di bab yang sama yaitu transformasi geometri, tetapi submaterinya tentang refleksi atau pencerminan. Silakan kalian baca-baca dulu di rumah untuk pertemuan selanjutnya, mempersiapkan pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, Bapak tutup. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga